sifat-sifat cahaya. Nah, ini tujuan kita belajar cara melihat kata cahaya dengan kata bunyi, yaitu ini pertama, yaitu menjelaskan bahwa kita dapat melihat karena adanya cahaya. Yang kedua, silakan kita baca bersama 1, 2, 3. Ya, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Jadi kita sebentar akan melakukan percobaan. Yang ketiga, silakan. 1, 2, 3. Komputasional, algoritma, pola, dan abstraksi. Terus yang keempat, simulasi sederhana sifat cahaya menggunakan coding. ya, membuat simulasi sederhana sifat cahaya menggunakan coding. Nah, Pak Guru jelaskan sedikit. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan langkah demi langkah untuk memecahkan sebuah masalah. Begitu. Coba kalian berpikir bagaimana teh itu bisa sampai terjadi, bisa siap untuk dihidangkan. Nah, pertama tentunya kita panaskan air dulu kan? Nah, setelah panaskan air, apa yang kedua? Kita masukkan, sebelum dia digelaskan, masukkan tehnya. Terus yang ketiga, tambahkan gula, terus diaduk dan siap untuk dihidangkan. Seperti itu. Itulah konsep sederhana cara berpikir komputasional. Jadi langkah pertama yaitu nanti Pak Guru menunjukkan bagaimana cahaya itu dia menembus benda bening, bagaimana cahaya itu diarahkan pada cermin, bagaimana cahaya itu diarahkan pada air dalam gelas, ya, dan bagaimana cahaya itu kita arahkan pada kertas yang berlubang. Yang kedua, kalian sendiri yang akan membuat itu percobaan, dan kalian sendiri yang akan mencatat hasilnya. Terus harus mempresentasikannya di depan, ya kan? Harus menampilkan hasil dari yang kalian sudah kerjakan dengan menggunakan pola pikir komputasional, yaitu kita susun langkah-langkahnya, polanya apa, dia di situ konsepnya seperti apa, terus kalian bisa menyimpulkan, oh seperti ini. Bisa ya? Ya, silakan kita lihat nih. 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 Oh, lihat. Lihat. Nah, sudah? Ya, coba Pak Guru sebelah sini lagi. Nah. Oh. Ya, seperti itu. Kalau cahaya, ya, coba lihat. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa kalau senter diarahkan ke kaca bening? Ini guys, lurus saja, kasih lurus saja guys. Nah, ya, bisa lihat, coba sini guys. Kata masalah bisa lihat. Nah, sudah? Oke, kita ganti. Silakan coba. Nah, coba sini Grace. Ya, ini tetap luruskan. Tetap lurus. Oh, coba kita taruh spidol supaya dia bisa kira-kira. Kira-kira kelihatannya seperti apa? Ya, bakal kita sebelah sini guys. Ini menghadap sini, ini sebelah sana. Nah,
Coba lihat dari bawah kelas ya, dari tengah-tengah kelas. Ya, kira-kira dia seperti apa? Dia punya figur yang di apakah dia tetap lurus atau dia kelihatan seperti patah atau bengkok? Sudah? Coba ke setiap masing-masing kelompok. Coba lihat. Ya begitu. Ya. Nah, coba pisau center dari sana. Center pas lubang ini piselnya kasih arahkan. Nah, bagaimana cahayanya? Biar tembus. Duduk sudah. Nah, kalian sudah melihat beberapa pertunjukan sederhana tadi, dan silakan kalian menulis hasil pengamatan kalian secara berkelompok ya. Semua aktif bekerja sama. Silakan sudah mencatat hasil pengamatan kalian. Kalau kalian tadi kurang kelas, nah ini ada. Ini gambar yang pertama yaitu apa? Jika cahaya senter diarahkan pada kertas yang berubah. Terus ini jika cahaya senter diarahkan pada cermin ini ya. Ya, akhirnya dia dipantulkan. Ini jika cahaya senter pada kaca bening. Gelas ini dia nanti jadi kaca bening. Ini gelas yang tidak berisi air. Sedangkan gambar yang keempat itu yaitu jika senter diarahkan pada gelas yang berisi air dan pensil. Ya, silakan kalian punya waktu 10 menit untuk bercatat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke. Kami kelompok 2 akan mendefinisikan hasil kerja kelompok kami. Oke. 1. Memecah masalah. Pada cermin cahaya dibanding gelap. Pada air dalam gelas cahaya memudar di bias. Pada kertas berlubang cahaya merambat turun. Oke. 2. Mengenali pola. Kami melihat bahwa cahaya tetap lurus, kecuali saat bertemu cermin atau air. 3. Menyimpulkan konsep. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan, dibelokkan, dan merambat turun. 4. Menyusun langkah percobaan. 1. Nyalakan senter. 2. Arahkan ke cermin dan amati pantulan. 3. Arahkan ke gelas berisi air dan lihat kemudian. 4. Sorot ke kertas berlubang dan amati jalur cahaya. Oke, kita kasih applause yang luar biasa juga buat ya, silakan. Di LKPD ini kalian tidak lagi menuliskan semua percobaan, tapi kalian cukup satu kelompok satu percobaan. Nanti kalau kurang jelas, enggak gitu ya.
untuk yang pertama Pak Guru kasih kesempatan buat kelompok 2. Kita kasih yang push dulu. Sekarang kedua. Ayo ke depan, ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan dengan menggunakan alur berpikir komputasional. Untuk percobaan menyelidiki kemampuan cahaya menembus benda bening. 1. Langkah percobaan. Dengar ya, dengar. Penyajian siapkan benda ini seperti kaca, benda cahaya, jika dan benda gelap seperti karton. 2. Arahkan cahaya senter ke masing-masing benda. 3. Amati cahaya yang melewati benda-benda tersebut. 2. Hasil pengamatan. Penyajian cahaya menembus kaca sepenuhnya, menembus sebagian bisa dan tidak menembus foto. Pengenalan cahaya dapat menembus benda bening, tetapi tidak dapat menembus benda gelap. Kesimpulan, semakin bening suatu benda, semakin banyak cahaya yang dapat menembusnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, silakan duduk kelompok. Silakan yang baca di tengah. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan dengan menggunakan alur berpikir komputasional. Judul percobaan menggunakan media. Judul percobaan menyelidiki sebiasan cahaya bergelas dan benda. Ya, oke. Silakan. Langkah percobaan yaitu 1. Isi gelas dengan air. 2. Masukkan pensil ke dalam gelas tersebut. 3. Arahkan cahaya menembus dari samping gelas. 4. Amati bentuk pensil yang terlihat dari luar. 2. Hasil pengamatan yaitu pensil tangkap isi mata atau sendok tulis permukaan air. 3. Pengenalan pola yaitu cahaya dapat dibiaskan saat melewati dua zat berbeda seperti udara dan air. 4. Diffusion yaitu cahaya berubah arah saat berpindah dari medium satu ke medium lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk hebat. 1, 2, 3. Oke, silakan. Langsung kumpul. Oke. Oke, selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan dengan menggunakan alur berpikir Komputasional. Ulang. komputasional. Ya. Percobaan menyelidiki alat gambar cahaya menggunakan kertas berlubang. Pertama, langkah percobaan. Masih tidak yang kertas yang masing-masing dibaring pena. 2. Letakkan kertas secara sejajar. 3. Arahkan
lebih keras lagi ya, Bas. Ya, selamat pagi. Nah, bersih loh. Geser sini sedikit. Nah, geser sini sedikit. Ya. Oke, kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Pak Guru menyimpulkan ya dari analisanya Pak Guru tentang hasil pengamatan yang kalian lakukan, percobaan yang kalian, yaitu bahwa cahaya itu merambat lurus. Terus cahaya itu dapat menembus benda bening. Terus cahaya itu dapat dipantulkan. Terus cahaya dapat dibiaskan. Itu di kelompok 4. Jadi itulah sifat-sifat cahaya yang dapat kita pelajari hari ini. Ya. Dengan demikian sekian sudah pembelajaran kita hari ini. Ya, harapannya Pak Guru ilmu yang sudah kita dapat kita bermanfaat dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pada bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Kalian silakan membacanya ya sebelum kita memulai pembelajaran nanti di minggu depan. Kalian baca pembelajaran bab 2 untuk bersiap-siap ya untuk kita belajar lagi tentang bab 2. Untuk itu sekian dan terima kasih. Untuk menutup semuanya ini Pak Guru minta Evita untuk pimpin kita di dalam